Halo sahabat Peso semuanya, Assalamualaikum, salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar nih teman-teman hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat, sukses, bahagia, dan juga penuh berkah. Amin ya robbal alamin. Saya hari ini sedang berada di Kota Serang, Provinsi Banten, ada agenda persidangan. Dan saya nyampe pengadilan ini lebih pagi, lebih awal untuk menghindari titik-titik penyampaian aspirasi masyarakat supaya nggak kesiangan, supaya nggak telat sidangnya. Nah, aksi masyarakat ini sudah berlangsung kalau nggak salah dari tanggal 25 Agustus ya, sampai hari ini awal September, saya hari ini tanggal 2, juga masih banyak di beberapa daerah agenda-agenda masyarakat yang terus menyampaikan aspirasinya. Dan yang saya tahu, yang kita semua tahu di antara tuntutan masyarakat adalah ingin DPR itu dibubarkan, kemudian juga ingin agar rancangan undang-undang perampasan aset bagi koruptor itu untuk segera disahkan, karena udah lama sekali ini belum disahkan aja gitu kan. Masyarakat semakin kecewa, semakin tersayat, semakin sakit hati dengan ulah oknum-oknum anggota dewan yang ternyata perilakunya, kemudian juga ucapannya justru memantik emosi, memantik amarah masyarakat. Dan tentu secara pribadi saya mendukung masyarakat yang menyampaikan aspirasi. Itu adalah hak konstitusional kita sebagai warga negara Indonesia. Silahkan teman-teman yang ikutan demo, yang ikutan menyampaikan aspirasi, itu hak kita semua. Nah, gimana nih teman-teman? Ada yang ikutan aksi nggak di daerahnya masing-masing? Coba silahkan absen ya. Nah, itu boleh teman-teman, itu dijamin, dilindungi oleh undang-undang, tidak boleh dibungkam. Nah, hanya saja saya ingin terus mengingatkan pada teman-teman semuanya agar tetap berhati-hati terhadap modus-modus tindak pidana penipuan. Berhati-hati terhadap jebakan-jebakan yang justru itu bersifat provokatif. Nah, jadi intinya teman-teman yang aksi silahkan aksi, sampaikan aspirasinya, itu adalah hak kita sebagai masyarakat. Namun tentunya ketika aksi tersebut berujung rusuh, berujung anarkis, ada ajakan-ajakan untuk melakukan pengrusakan fasilitas umum, atau misalkan untuk mengambil barang-barang dari suatu instansi, suatu perkantoran, atau bahkan mungkin rumah seseorang. Kalau saya pribadi sebaiknya jangan terpancing untuk ikut-ikutan ngambil misalkan fasilitas, barang-barang, dan lain sebagainya. Itu teman-teman sebisa mungkin untuk menghindari itu, karena itu sebetulnya adalah keinginan dari oknum-oknum orang yang tidak bertanggung jawab, yang mungkin memanfaatkan kondisi ini supaya negara kita ini semakin kacau, kemudian memprovokasi untuk melakukan pengerusakan fasilitas umum, melakukan penjarahan. Nah, itu kalau saya pribadi sebaiknya teman-teman jangan sampai terpancing, jangan sampai terprovokasi untuk mengikuti ajakan-ajakan yang sifatnya ya penjarahan, pengerusakan fasilitas umum, yang mana saat ini di berbagai daerah itu sudah terjadi banyak sekali pengerusakan gedung DPR, pengerusakan kantor kepolisian. Ya, dengan berbagai macam argumentasi ya. Ada yang beralasan karena undang-undang perampasan aset itu nggak juga disahkan, akhirnya masyarakatlah yang melakukan perampasan aset terhadap aset-aset mungkin pejabat negara dan lain sebagainya. Nah, ada beberapa modus penipuan yang teman-teman harus hindari, harus waspadai. Di antaranya adalah kiriman link berita ataupun link penyampaian suatu informasi yang sumbernya tidak jelas, atau misalkan ada kiriman-kiriman link yang misalkan menawarkan kita untuk membuka atau mengklik link, suatu link yang ternyata itu adalah jebakan untuk mereka, orang-orang yang tidak bertanggung jawab itu mencuri data pribadi kita, mencuri informasi-informasi penting di perangkat handphone kita. Misalkan ada link informasi yang sangat misalkan membuat kita marah ataupun lain sebagainya, jangan langsung diklik dulu ya, cross check dulu apakah link berita itu disebarkan oleh portal berita yang memang resmi, atau ada indikasi-indikasi penipuan. Itu harus berhati-hati. Salah satunya ada kiriman dari salah seorang sahabat saya, ada yang
menawarkan atau memberikan atau meng-share informasi video-video ya, kumpulan video-video aksi massa yang judulnya itu ya membuat kita penasaran, tetapi ketika diklik ternyata itu ada virus, ada malware, dan bahkan ada yaitu tadi ya, pencurian data pribadi kita, data informasi. Tapi kalau misalkan kirimannya itu berupa video saja, yang kita klik langsung video, saya rasa itu tidak akan ada masalah ya. Tapi yang perlu kita hati-hati ketika ada yang menyebar suatu link, nah itu harus berhati-hati. Jangan langsung dibuka dulu, ya cross check dulu, ataupun juga tanya kepada teman kira-kira ini aman atau tidak. Tapi kalau informasinya link berita, saya rasa aman. Tapi ada link-link tertentu yang itu sengaja disebarkan untuk memancing agar masyarakat ingin tahu. Ketika diklik ternyata itu adalah jebakan dan mereka bisa saja mengambil data informasi pribadi kita. Kemudian juga teman-teman juga harus berhati-hati dengan ajakan-ajakan yang sifatnya provokatif. Provokatif untuk melakukan pengerusakan, untuk melakukan penjarahan dan lain sebagainya. Karena walau bagaimanapun aksi penjarahan ataupun juga pengerusakan fasilitas umum ya secara hukumnya ya, saya bicara secara hukumnya itu memang tidak bisa dibenarkan. Tetapi ya saya juga berusaha memaklumi kalau masyarakat merasa terpancing emosi, meluapkan kekesalan dengan pengerusakan ya itu memang sesuatu hal yang bisa saja terjadi. Tetapi intinya tetap waspada, hati-hati, jangan mudah terpancing dengan ajakan-ajakan yang sifatnya provokatif. Terus sampaikan aspirasi kita, suara kita, agar apa yang dituntut oleh masyarakat segera dilakukan dan dipenuhi oleh pemangku pemerintahan, oleh pejabat-pejabat pemerintah kita. Itu saja yang dapat saya bagikan video hari ini, teman-teman semuanya. Selamat beraktivitas. Yang ikut aksi penyampaian aspirasi masyarakat, tetap jaga diri, jaga kawan-kawan kita, jangan sampai terprovokasi dengan ajakan-ajakan yang justru itu sifatnya pelanggaran hukum. Ya, teman-teman semuanya, selamat berjuang. Semoga Indonesia semakin makmur, rakyatnya semakin sejahtera, dan tentunya kita berharap agar pejabat negara kita dari aksi ini, dari kejadian-kejadian yang terjadi saat ini, mereka semakin sadar dan semakin berhati-hati dalam melontarkan ucapan, pernyataan, ataupun juga tindakan mereka ya. Itu saja teman-teman semuanya, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.